Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 sampai yang ke-14, dan renungan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini diberikan judul yaitu Tidak Ragu Menjalani Hari Esok. Saya akan membacakan dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 sampai dengan 14, dan marilah kita akan nikmati pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, hampir setengah bulan kita memasuki tahun baru, dan saat-saat pergantian tahun masih terasa kita rasakan sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi di tahun 2022? Pasti jawabannya setiap orang akan mengatakan kita tidak tahu. Kita hanya bisa berpengalaman dari waktu-waktu yang sudah kita lalui, dari tahun lalu yang sudah kita lalui. Dimana kalau kita flashback ke belakang, di mana Desember 2020 kita berharap 2021 itu Covid berlalu, ya. Tapi ternyata ketika kita memasuki Desember 2021 juga masih ada, dan kita juga berharap di tahun 2022 ini Covid juga berlalu, tapi sampai sekarang ternyata bahwa Covid pun juga belum berlalu. Nah, apalagi kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana di penghujung akhir tahun terjadi banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita, di mana di pertengahan tahun kita melihat bahwa Covid meledak dan banyak orang yang terjangkit, ya, di mana orang tidak memiliki satu kebebasan untuk menjalankan aktivitas, tidak bebas untuk bekerja, tidak bebas untuk sekolah, keluar rumah juga tidak bebas, ya. Ada rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Apalagi kalau kita tinggal di pinggir jalan, pasti kita akan melihat ya setengah jam ambulan lewat, 1 jam ambulan lewat, sehingga terjadi satu kengerian yang luar biasa. Ditambah pada akhir bulan banyak bencana yang terjadi, yaitu baik itu bencana banjir, ada gempa, ada gunung meletus, ya, Semeru dan sebagainya. Nah, ditambah lagi tidak hanya itu saja, tetapi bahan baku, bahan pokok naik harganya. Ya, ada harga minyak, ada harga telur, ya, dan macam-macam, sehingga sangat-sangat dirasakan bagi kita bahwa kesulitan itu begitu luar biasa terjadi. Nah, tidak hanya orang-orang biasa, tidak hanya masyarakat biasa, bahkan pengusaha-pengusaha pun juga sangat merasakan akan gejolak terjadinya kenaikan harga ini. Nah, hal-hal demikianlah yang membuat kita jadi ragu atau kita menjadi takut, ya, menjadi khawatir ketika kita akan melewati hari-hari yang akan kita lalui di tahun ini. Namun
kita melihat bahwa peristiwa ini tidak terjadi hanya kepada kita, tetapi ini sudah dialami oleh bangsa Israel. Setelah bangsa Israel berhasil meninggalkan tanah Mesir, kita melihat bahwa di dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana kengerian yang terjadi dialami oleh orang Israel. Mereka sudah merasa bebas, mereka bisa keluar dari Mesir, dan ternyata apa yang terjadi? Bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga pada waktu itu dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca, mereka menyusul Israel dengan bala tentara dan dengan kekuatan mereka. Sehingga pada waktu itu dikatakan bangsa Israel menoleh ke belakang dan mereka melihat bagaimana bangsa Mesir mengejar mereka, dan jaraknya sudah dekat sekali. Sedangkan mereka tidak memiliki perlengkapan perang seperti yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. Di depan mereka adalah lautan. Bagaimana perasaan mereka? Rasa takut, rasa khawatir, wah, tidak karuan itu kalau seandainya dibayangkan. Bayangan yang terjadi dalam kehidupan mereka hanyalah mati. Ya, karena pasti orang Firaun beserta tentaranya akan mengejar mereka dan kena. Tetapi di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ada satu pengalaman yang luar biasa di luar pemikiran bangsa Israel, dan ternyata mereka selamat dari apa yang mereka pikirkan, dari kengerian yang mereka pikirkan, dari rasa ketakutan yang mereka alami. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan dari pengalaman orang Mesir ini agar kita tidak ragu dalam menjalani hari esok. Inilah kunci yang harus kita lakukan supaya kita memiliki keberanian, memiliki kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari yang akan datang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kembali demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Yang pertama, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, yaitu jangan menyalahkan pribadi, jangan menyalahkan oknum, atau jangan menyalahkan pemimpin-pemimpin kita. Kita tahu ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, kemudian mereka merasa terdesak, mereka merasa ketakutan, mereka spontanitas, mereka berteriak-teriak kepada Musa dan mereka menyalahkan Musa. Buat apa ya kita keluar dari Mesir? Buat apa kalau kita hanya akan mati di padang gurun ini? Nah, itulah yang terjadi ketika kita juga mengalami kesulitan-kesulitan yang terjadi seperti halnya pada masa-masa lalu. Banyak orang yang menyalahkan orang lain. Ketika COVID ini timbul, kemudian semakin meluas, banyak orang terjangkit dan sebagainya, banyak orang mengatakan wah ini mah Pak Jokowi ini yang nggak bisa mengatasi, ini Pak Jokowi dan sebagainya. Sudah menyalahkan pribadi pemimpinnya. Ya. Kemudian kita melihat bahkan mungkin tidak hanya Musa yang disalahkan, tapi Harun mungkin juga disalahkan pada waktu itu. Nah, kata-kata ini gampang sekali untuk dilontarkan ketika kita sedang menghadapi situasi yang terdesak, situasi yang sulit. Nah, kemungkinan bahwa kekhawatiran kita, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita juga tidak hanya menyalahkan pemimpin kita. Mungkin juga bisa ketika terjadi di dalam sebuah pelayanan kita menyalahkan gembala kita, pendeta kita, guru sekolah minggu kita. Bahkan kalau itu terjadi masalah-masalah di dalam rumah tangga kita, mungkin kita akan menyalahkan, wah ini suamiku, gara-gara suamiku ini. Sebaliknya suami akan mengatakan, wah ini gara-gara istriku, coba kalau istriku tidak melakukan ini, masalah ini tidak akan terjadi. Atau mungkin, oh ini karena anakku. Atau anak akan mengatakan, oh ini orang tuaku. Nah, jadi akhirnya situasi tidak akan menjadi membaik karena kita hanya akan menambah rasa sakit hati, rasa dendam kepada orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menyalahkan manusia tidak akan membawa solusi bagi kita, tetapi justru akan menambah dosa. Israel ketika terdesak dia menyalahkan Musa, tapi itu bukan solusi dan itu tidak akan membawa jalan keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke 12 ya. Saya akan bacakan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir,
Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Yang kedua yaitu jangan melihat ke belakang. Seperti tadi di dalam pendahuluan saya menyebutkan tentang hal-hal yang terjadi di tahun 2021. Nah, kalau kita hanya melihat hal-hal itu, maka kita betul-betul tidak akan memiliki keberanian untuk masuk di tahun 2022. Adanya hanya ketakutan, kekhawatiran, was-was dan sebagainya. Nah, inilah yang dialami oleh orang Israel. Dia hanya melihat ke belakang saja. Ya. Bahkan artinya melihat ke belakang, dia merasa nyaman di masa-masa waktu itu. Dia memiliki zona nyaman ketika dia ada di Mesir. Sehingga pilihannya lebih baik diperbudak daripada harus keluar dari Mesir, ya, kemudian mati di padang gurun atau sengsara di padang gurun. Karena kita tahu bahwa Israel tinggal di Mesir itu bukan di waktu yang pendek, tetapi waktu yang cukup lama. Karena dikatakan, kalau kita membaca di ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa orang Israel tinggal di Mesir itu kurang lebih 430 tahun. Waktu yang begitu luar biasa lamanya. Kalau seandainya di zaman Yusuf pada waktu masih hidup Israel dalam masa kejayaan, kita bayangkan seandainya Yusuf itu hidup di dalam kurun waktu ya paling tidak 100 tahun, ya, maka Israel di dalam masa perbudakan di Mesir itu sekitar 330 tahun. Waktu yang begitu lama. Dan itu sudah mendarah daging. Sekalipun mungkin sengsara, mereka tidak merasakan sengsara, itu menjadi kebiasaan. Mereka menjadi merasa nyaman ya melakukan aktivitas itu saja. Walaupun mungkin diperlakukan yang tidak baik, diperlakukan kerja keras, kerja rodi dan sebagainya. Menjadi nyaman. Kenapa? Begitu lamanya mereka mengalami situasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemikiran yang demikian, pemikiran yang selalu nyaman di masa lalu, ini yang membuat orang tidak akan menjadi maju. Ya, karena ketika kita mengalami hal-hal yang akan berkaitan dengan kemajuan, dia sudah berpikir, nanti malah tambah susah, nanti malah jadi tambah banyak biaya keluar, nanti jadinya begini dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia akan melakukan di dalam situasi yang sama seperti yang sudah dilakukan di dalam perasaan yang dialami, yaitu zona nyamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang akan berbahagia, orang yang akan sukses, orang yang akan berhasil, itu butuh proses. Dan di dalam proses itulah kadang-kadang kita menemukan situasi-situasi yang sulit seperti yang dialami oleh orang Israel. Dan seperti yang kita alami di masa lalu, di tahun 2021. Nah, jika kita hanya berpikir tentang hal-hal yang buruk di tahun 2021, maka susah bagi kita untuk melangkah, untuk menjalani di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu jangan kita melihat ke belakang dan merasa nyaman. Yang pertama tadi, jangan menyalahkan pribadi atau oknum, ya, atau pemimpin kita. Kemudian yang kedua, jangan melihat ke belakang dan kita merasa nyaman. Dan yang ketiga, mari kita akan pelajari bersama-sama dari Keluaran pasal 14, ya. Kita akan membaca khususnya di dalam ayat yang keempat, ya. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Nah, yang ketiga adalah berpengalamanlah atas kebaikan Tuhan terhadap hal-hal yang terjadi. Mujizat Tuhan sudah dinyatakan kepada orang Israel atau di hadapan orang Israel. 10 tulah terjadi ketika mereka sebelum keluar dari tanah Mesir. Dan tulah-tulah itu luar biasa, baik itu dari yang pertama air menjadi darah sampai akhir yang terakhir yaitu kematian anak sulung. Seharusnya bangsa Israel belajar dari pengalaman ini, dari 10 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar kemustahilan manusia. Tetapi mereka tidak berpikir demikian. Kemudian kita melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 35 dan 36. Ketika mereka keluar, Tuhan membuat orang-orang Mesir menjadi baik hati dengan memberikan harta benda milik mereka, emas mereka, untuk diberikan kepada
orang Israel. Ini adalah kuasa Tuhan. Nah, harusnya bangsa Israel berpengalaman tentang hal ini, belajar dari hal ini. Tetapi kita melihat di dalam ayat 10, memang mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi mereka berteriak dalam arti mereka menyalahkan Tuhan. Dan ketika mereka berteriak, saat mereka butuh saja, tetapi mereka tidak pernah berpikir tentang Tuhan ketika mereka dalam menjalani kebaikan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita agar kuasa Tuhan dinyatakan seperti yang kita baca di dalam ayat yang keempat. Dan kalau kita membaca di dalam ayat 15 sampai 30, begitu luar biasanya mukjizat Tuhan dinyatakan di hadapan bangsa Israel. Di mana ketika pada waktu itu ya mereka sudah terdesak, tetapi Tuhan bisa membuat mereka tidak tersusul oleh orang Mesir. Yang tadinya tiang awan itu ada di depan orang Israel, sekarang ada di belakangnya. Sehingga antara orang Mesir dan orang Israel tidak kelihatan, yang ada adalah kegelapan. Sehingga orang Israel tidak melihat orang Mesir. Sehingga semalam-malaman dikatakan mereka orang Mesir tidak bisa menyusul orang Israel. Dan ketika sudah sampai di tepi laut, Tuhan katakan kepada Musa, angkatlah tongkatmu. Dan ketika Musa mengangkat tongkat itu, maka terbelahlah laut itu seperti tembok. Dan mereka semalam-malaman berjalan di tengah-tengah laut. Dan ketika orang Mesir sudah sampai di tengah-tengah laut dan orang Israel sudah sampai di penghujung seberang laut, Allah membuat satu kesulitan yang luar biasa kepada orang Mesir. Keretanya, kudanya dibuat menjadi berat untuk maju, rodanya dibuat menjadi miring untuk melangkah maju. Dan akhirnya Tuhan katakan apa? Musa, turunkan tongkatmu. Dan ketika tongkat itu diturunkan, maka habislah Firaun beserta orang-orang Mesir dengan tentaranya yang begitu kuat dan luar biasa itu. Orang Israel melihat kenyataan itu. Sehingga akhirnya di dalam ayat 31 dikatakan, mereka baru tahu, mereka baru menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa. Di dalam ayat 31 dikatakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Baru setelah kejadian itu mereka sadar bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya mukjizat, dan Tuhan itu baik kepada umatnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah pengalaman yang dialami oleh orang Israel, dan ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita melakukan ketiga hal tadi. Yang pertama, jangan menyalahkan pemimpin, jangan menyalahkan pribadi atau oknum. Kemudian yang kedua, jangan merasa nyaman di masa lalu. Dan yang ketiga, kita harus berpengalaman atas kebaikan Tuhan terhadap hal-hal yang terjadi kepada kita. Tuhan itu baik. Saya tutup firman Tuhan dengan ilustrasi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada dua orang yang memiliki hobi sama, yaitu berpetualang atau mengembara. Satu adalah orang percaya dan yang satu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka selalu berdebat, dan pada waktu itu orang yang percaya mengatakan bahwa Tuhan itu baik, sangat baik kepada saya. Orang yang tidak mengenal Tuhan mengatakan, oke, kita buktikan kalau memang Tuhan baik, perjalanan kita akan menjadi baik. Ketika itu tibalah mereka di sebuah kampung. Ya, mereka masuk ke kampung, mereka mau mencari tempat untuk bersinggah, untuk bermalam. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang di kampung itu menolak mereka. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan mengatakan, bagaimana? Engkau katakan Tuhan itu baik. Ternyata mereka tidak mau menerima kita. Tuhan tidak memberikan tempat bagi kita lewat orang di kampung ini. Akhirnya mereka ke hutan dan mereka membuat kemah di sana. Dan pada malam hari, apa yang terjadi? Kuda mereka diserang oleh singa, dimakan oleh singa. Dan akhirnya mereka ketakutan dan mereka naik ke atas pohon. Dan hanya obor mereka yang miliki. Namun di tengah malam, ternyata angin besar datang dan akhirnya meniup obor itu. Akhirnya mereka dalam kegelapan semalaman. Dan ketika pagi-pagi, mereka akhirnya keluar untuk mencari makan di kampung itu kembali. Dan apa yang didapat? Ternyata di kampung itu sudah porak-poranda. Dan ternyata kampung itu sudah dijarah oleh musuh. Akhirnya orang yang mengenal Tuhan mengatakan, Tuhan sungguh baik. Coba, kalau seandainya kita diterima oleh orang-orang di kampung itu, maka kita akan ikut mati, kita akan ikut binasa.
Coba kalau kuda itu tidak diterkam oleh singa, mungkin kita yang akan diterkam. Dan coba kalau seandainya obor yang kita bawa ini tidak mati, maka musuh mereka akan mengetahui bahwa kita ada di sini dan kita pun juga akan dibunuh. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Dan kita harus sering berpikir tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika Allah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, Allah punya rencana yang baik. Allah sungguh baik. Di tahun 2022 ini, Dia akan melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Jangan ragu, jangan takut, terus kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan berjalan dengan penuh keberanian, berjalan dengan penuh iman di dalam Tuhan. Tuhan baik untuk kita, luar biasa.